Ang gunung mo to na dali maka nakaulo na rin lanjut, yung gawin mo mana ngay balas niyan. Kuya mi langi, lanjut. hindahannya dangi. Nah, fungsi udah paham ya. Sebenarnya nggak bahas ini. Lalu kita bahas yang kemarin kan di video ada ini ya, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Ini kan kemarin yang ada di videonya juga ya. Jadi kalau ada dua fungsi, ada dua himpunan gitu ya, kita bisa ngitung tanpa harus bikin pemetaannya seperti ini, kita bisa hitung. Tapi Kak Bandar mulai dengan contohnya begini. Gitu ya. Jadi misalkan gini, yang nomor 1, banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A. Himpunan A itu ada anggotanya berapa? Banyak anggota himpunan A ada berapa? Banyak anggotanya ada berapa nih? Anggota si A ini ada berapa anggotanya? Si A ini kan ada 2 kan? 1 dan 2 kan? Berarti NA-nya 2. N itu kan banyak anggota ya. Kita pernah belajar himpunan di kelas 7 kan? Betul ya? Lalu lihat himpunan B-nya ada berapa anggota? NB berapa? 2 juga kan? Nah, maka kalau kayak gini, Kak Bandar coba bikinin kan pemetaannya. A-nya isinya 1, 2, B-nya isinya AB. Nah, kemungkinan pertama kan bisa 1 ke A, 2 ke B, ya kan? 1 ke A, 2 ke B. Lalu yang kedua, ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, 1 ke B oke kan? 2 ke A. Ya. Lalu kemungkinan ketiga, 1 ke A, 2 ke A, itu fungsi kan? Iya enggak? Tetap fungsi kan? Karena yang dilihat kan himpunan awalnya, tujuannya. Ya, kemungkinan ketiga kan 1 ke A, 2 ke A nggak masalah kan? Dia tetap fungsi kan? Betul nggak? Kemungkinan keempat, 1 ke B, 2 ke B juga tetap fungsi kan? Nah, dari sini kita lihat kalau anggotanya masing-masing 2 gitu ya, maka ada 4 kemungkinan ya. A dan B sama jumlah anggotanya, ada 2 dan 2. Nanti kita belajar gimana cara ininya ya, lebih cepatnya ya. Karena kalau banyak anggotanya, misalkan A-nya 5, B-nya 10, itu kan susah bikin ininya, konsep pemetaannya begini. Pasti kan panjang kan, banyak kan. Cuman Kak Bandar kasih gambaran kenapa bisa akhirnya 4 dan nanti konsepnya nyambung. Nah, Kak Bandar ilustrasiin dulu begini. Gitu ya. Jelas? Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Lihat yang nomor 2. Anggota A-nya berapa? Anggota himpunan A berapa? Himpunan A punya anggota berapa? Banyak anggota himpunan A yang nomor 2 berapa? 3 ya? Karena 1, 2, 3 anggotanya kan? Banyak anggota himpunan B-nya berapa? Banyak anggota himpunan B-nya berapa? 2. Oke. 2 ya. Nah, dengan berubahnya 1 anggota atau nambah 1 anggota, maka kemungkinannya nambah, nggak lagi 4. Lihat pengaruhnya ya, nambah 1 anggota aja, kemungkinannya jauh banget gitu ya. Bisa 2 kali lipat. Ya. Kemungkinan pertama yang ini. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua. Ya, kemungkinan ketiga. Kemungkinan keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. 8. Nah, nambah 1 anggota di A, banyak kemungkinannya beda jauh.
bisa 2 kali lipatnya dari yang tadi kan. Tadi A-nya cuma 2, B-nya cuma 2. Oke. Kalau 2 berarti cuma 4 kan. Nah sekarang si A-nya 3. Si A-nya 3. Si B-nya 2 anggotanya. Bisa jadi 8. Jauh kan? Cuma nambah 1 anggota si A loh. Tapi banyak kemungkinannya nambahnya luar biasa 2 kali lipat. Jelas ya? Nah, dari sini kita ngambil konsep begini. Kak Bandar kasih bikin simple. Ya. Ini kan tadi kita anggap tadi 4 kan? Ini hasilnya 4. Nah, gimana cara dapat 4? Kak Bandar punya konsep gini. B pangkat A. B ini banyak anggota A-nya. Banyak anggota B-nya. A ini banyak anggota A-nya. Banyak anggota B-nya kan 2. A-nya 2 juga. Jadi 4. Betul ya? Oke, sekarang yang ini. Kalau ini jadi B pangkat A. Berarti 2. B-nya pangkat 2 kan? Banyak anggotanya. A-nya 3 kan? Berarti 2 pangkat 3, 8. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan. Banyak kemungkinan atau fungsi yang terjadi dari 2 himpunan itu tergantung banyak anggotanya. Pakai konsep ini, B pangkat A. Ya. Kalau misalkannya anggota A-nya 3, anggota B-nya 4, banyak kemungkinannya berapa? Anggota A-nya 3, ya kan? Anggota B-nya 4, banyak kemungkinan yang terjadinya berapa? Gimana, Pak? 64 dari 4 pangkat 4 pangkat 3. Oke, Karen. Thank you. Good. Jadi, karena anggota A-nya 3, anggota B-nya 4, berarti banyak himpunan atau banyak fungsi yang mungkin terjadi itu 4 pangkat 3. Betul ya? Kalau banyak anggota A-nya 2, anggota B-nya 6. Berapa banyak fungsi yang mungkin terjadi? Berapa tuh? Anggota A-nya 2, anggota B-nya 6. Kira-kira berapa? Banyak fungsi yang mungkin terjadi. Ingat tadi B pangkat A. B itu banyak anggota B-nya, A itu banyak anggota A-nya. B pangkat A. Banyak anggota B-nya berapa? 6 kan? Banyak anggota A-nya 2. Jadi 6 pangkat 2 berapa? 36. 36. Jadi nggak kebayang kalau kalian bikinin pemetaannya sebanyak 36, itu kan lama ya. Ya kan kalau tanpa pakai rumus kan. Oke, ini karena masih sedikit masih Kak Bandar gambarin. Kalau udah kayak 36, kayak tadi 64, wah habis waktu. Cuma jawab satu soal kita udah habis waktu nih. Ya. Oke, jelas ada pertanyaan nggak? Siapa yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Lanjut? Lanjut ya. Oke. Kemarin kayaknya videonya terakhir sampai sini deh. Ya betul ya, Kak Badar kalau nggak salah sampai sini. Nah ini kalian boleh catat ini. Ya. Jadi kalau butuh catatan yang lebih rapinya kayak gitu. Banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Keterangannya A-nya itu banyak anggota himpunan A, B-nya banyak anggota himpunan B. Kan ini sama seperti banyaknya himpunan yang terjadi kan. Waktu himpunan kan juga pakai konsep yang sama kan. Banyaknya himpunan bagian yang mungkin terjadi. Kalau ini banyaknya fungsi yang mungkin terjadi. Ya, konsepnya sama. Iya, beda-beda jauh ya.
Oke. Udah dicatat? Kalau udah dicatat, kita lanjut ke berikutnya. Ya? Kalau udah kasih jempolnya ya, kita lanjut ya. Udah? Udah? Ya, lanjut ya. Coba lihat nomor 1 dulu. Anggotaannya ada berapa tuh? Anggotaannya berapa? Anggota B-nya berapa? Yang ditanya banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B. Boleh langsung ngomong. Ya, berapa? Pet. A-nya 2, B-nya 3. jadi 9. 9. Oke, jawabannya sama-sama aja ya. Jadi karena anggota A-nya 2, anggota B-nya 3, maka jadinya 3 pangkat 2. Itu 9. Betul. Mudah kan? Kalau udah tahu konsepnya kan? Trivita betul. Betul ya? Good. Lanjut ya, nomor 2 ya. Nah, dari M ke N. Dari M ke N. Empat pangkat 3. Berapa tuh? 64. 4. Anggota N-nya 4, anggota M-nya 3. Jadi 4 pangkat 3. Atau jadinya 64. Good? Aman? Oke, tadi kan Kak Bandar bahasnya ini kan dari himpunan A ke himpunan B. Oke, dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kalau Kak Bandar bikin konsepnya gini. Dari himpunan A ke himpunan B, itu konsepnya kan B pangkat A. Betul? Ya. Tapi kalau dari B ke himpunan A, konsepnya gimana? A pangkat? A pangkat B, betul. Ya. Jadi jangan pusing kalau misalkan arahnya dibalik. Ya. Kalau dari A ke B, banyak fungsinya pakai rumus B pangkat A. Ya, tapi kalau dari A ke B, B ke A, maka jadinya A pangkat B. Atau begini, Kak Bandar rubah panahnya. Kalian mungkin bingung. Ini kan Kak A ke B terus kita belajarnya kan. Sekarang kita rubah panahnya ya. Kalau misalkan B-nya tetap di sini, A-nya ke sini, panahnya berarti ke kiri kan. Betul ya? Ini mungkin terjadi nggak Kak? Mungkin terjadi. Ada di fungsi begini, ada. Gitu. Jadi nggak selalu dari yang kiri ke kanan. Bisa juga dari kanan ke kiri. Ya. Tergantung nanti judul fungsinya apa. Kemarin kan judul relasi kan, sekarang judul fungsi. Ya. Kalau arahnya berlawanan, maka konsepnya juga terbalik.
Nah, sekarang kalau nomor 1, kalau misalkan banyak pemetaan dari B ke A, berapa? Kalau A ke B kan tadi kita udah dapat. Kalau dari B ke A, 8. 8. Ya. Banyak anggotanya, A-nya 2. Berarti 2 B-nya 2 pangkat 3. Berarti 8. Ini kita bikin ya. Kalau dari A ke B. Dari B ke A. Sorry. Ya. Kalau dari B ke A, maka lihat. Beda kan? Dari A ke B banyak 9 kemungkinan. Tapi kalau dari B ke A cuma 8 kemungkinan. Clear ya? Ya, jelas ya. Jadi cek di soalnya nanti mana yang jadi pertanyaannya. Jangan kalian terlalu baku dengan konsep yang ada Kak Bandar kasih. Kak Bandar sengaja kasih yang sekarang. Biasanya di soal ada yang arahnya terbalik begitu, ya. Nggak selalu ke kanan, bisa aja ke kiri arahnya. Oke? Jelas? Beli ayam. jelas. Udah? Sekarang nomor 2, kalau dari dari N ke M. Nomor 2 dari N ke M. Kalau tadi kan M ke N. Pelangi, kunyit, jahe, cabai. 81. Kenapa 81? Daun bawang. Mm-mm. N ke M ya kan. Jadi akan bisa disimpulkan M pangkat M. Oke. Berarti kalau N ke M, berarti jadinya 3 pangkat 4. Sama dengan 81. Ini anaknya aku tahu Ya. Oke. Oke. Udah? Bisa ya? Jadi kalau dibolak-balik jangan bingung lagi. Saya benar harap kalian udah makin jago. Dah, ada pertanyaan nggak dari 2 contoh ini? Aku belanja ayam dulu. Permisi dulu. Nggak ada? Udah selesai. Kalau nggak ada mama. Kecuali kalau ada mama obatnya. Kemarin gak ada bikin kursi. Udah? Yuk, lanjut ya. Tadinya hari ini kan berpikiran nanti besok jadi masyarakat. Nah, ini contohnya nomor 3, lihat. P-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. Q-nya X-nya di antara 5 dan 10. Gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan bukan P ke Q, tapi Q ke P. Ya kan? Berarti panahnya kan bukan ke kanan, tapi dari Q-nya ke kiri, ke P. Oke. Ini salah ya. Maksudnya 5-nya di sini. Ini Kak Bandar ganti. Ini 5-nya di sini. X-nya di sini. Kak Bandar bikin baru aja. Jadi X-nya di antara
5 dan 10. Untuk X-nya bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil di antara 5 dan 10 apa aja? Bilangan ganjil antara 5 dan 10 bilangan berapa aja? 7, 9. 7, 9. 5-nya ikut nggak? Enggak, karena enggak sama dengan. Nggak ada sama dengannya. Betul. Berarti Q-nya cuma 2 ya? Iya. Q-nya Kak Bandar tulis ini ya. Berarti Q-nya anggotanya adalah 7 dan 9. Oke. Jelas ya? Nah, hati-hati yang ditanya dari Q ke P, bukan P ke Q. Ya, arahnya balik berarti kan? Ke kiri berarti pandangnya, bukan ke kanan. Ingat kan bisa ini terus. Oh, maaf. Oh iya. Oh, maaf. Oh iya. Oh, maaf. Hari kita jalan-jalan kemana? Iya, iya, udah. Kita jalan-jalan kemana dong? Ya, lanjut. Jadi berapa jawabannya? 25. Oke. Dari Q ke P-nya berarti 25 ya. Oke, good. Berarti 5 pangkat 2 ya. Itu 25. Terus kalau misalkan dari P ke Q? Kamu lagi nggak enak ini dulu, istirahat dulu. Kalau dari P ke Q? Kamu minum gue, nanti gue tak jatuh. Berapa? Kamu baru juga nggak begitu cek. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32 ya. Oke. Ya, bisa ya kalau dari Q ke P tadi udah, berarti sekarang dari P ke Q. Kalau P ke Q berarti 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Oke. Aman ya? Udah kan belajar fungsi kan? Dah, lanjut. Yuk, lanjut nomor 4 yuk. Oh, nggak ada nomor 4. Anda yang nggak badar. Dah, yuk lanjut. Sekarang kita belajar hal yang baru lagi namanya. Ini nggak ada pertanyaan kan? Kalau banyak fungsi yang mungkin terjadi nggak ada pertanyaan, udah jelas. Ya, sekarang kita belajar namanya domain, codomain, dan range. Ya. Adik-adik perlu tahu istilahnya domain itu pengertiannya adalah ini. Domain itu adalah daerah asalnya atau daerah awalnya.
Lalu kodomen itu adalah daerah kawan atau daerah tujuannya kemana. Ya. Ini karena dari A ke B. Oke, ini berarti sebagai domainnya. Ini B-nya, kodomennya. Oke. Tapi kalau Kabandar ganti kayak tadi panahnya. Kita panahnya ke kiri berarti A ke B. Kalau A ke B mana yang jadi domainnya? Atau daerah asal? Atau B ke A? Kalau A ke B kan jelas daerah asalnya kan A. Kodomennya yang B, tujuannya kan yang B. Kalau Kabandar balik B ke A, yang jadi domainnya yang mana? B, betul. Karena startnya dari B kan. Panahnya kan dari B, ya. Dari B ke A. Berarti ini kodomennya kan. Jangan kebalik ya. Oke. Tadi dari P ke Q, berarti dari Q ke P, berarti Q-nya itu domainnya, daerah asalnya. Ya. Kodomen daerah Q-nya adalah kodomen, P-nya kayak daerah kodomen. Ada domain, ada kodomen. Kalau kalian suka belajar website, ada namanya domain, istilah domain, betul? Siapa di sini yang suka belajar website? Domain itu ngomongin hostingnya, asalnya di mana domainnya. Ya. Atau kalian belajar tentang teknik jaringan komputer gitu. Nah, nanti ada domainnya yang mana nih? Nggak ada kebingungan tentang domain dan kodomen? Jelas? Domain itu asalnya, kodomen itu lebih mudah dibilang dengan tujuan, kalau Kabandar lebih suka pakai kata tujuan. Ya, karena yang ditujunya adalah kodomennya sebetulnya. Nah, lihat range-nya. Ketika kita ngomongin range, ya, ketika kita ngomongin range, itu adalah hanya dia yang punya pasangan. Anggota yang punya pasangan di kodomennya. Nah, di sini yang punya pasangan kan 1, 2, dan 4. 3 nggak ada pasangan kan? Di daerah tujuannya kan nggak ada, 3 nggak punya pasangan. Betul ya? Di daerah tujuannya kan atau di kodomennya si 3 itu nggak ada pasangannya. Maka si 3 bukan masuk ke range. Ya, perhatikan yang di sini. Range-nya adalah 1, 2, dan 4. Domainnya nggak masalah. Domainnya ya semua anggota si A. Kodomennya ya semua anggota si B. Tapi kalau range-nya itu khusus yang punya pasangan doang di kodomennya. Oke? Range-nya cuman yang punya pasangan, yang nggak punya pasangan nggak masuk daerah hasil. Ya. Jadi kalau yang jomblo-jomblo itu nggak masuk ke hasil lah, nggak termasuk hitungan. Iya. Dimengerti. Dia mengerti ya. Jadi jadi jangan yang jomblo-jomblo nggak masuk hitungan dia ya, bukan belum berhasil lah maksudnya gitu ya. Walaupun udah sukses gitu kan. Oke. Jelas ya? Cara mudah mengerti range-nya ya itu. Ya, yang jomblo-jomblo ya nggak usah gitu ya. Nah, yang 2 banyak banget. Buat mainan aja. Yang 2 mana? Enggak, B2. Dari daerah asalnya itu ke B2 itu. Dari B ke daerah asal yang di mana maksudnya? Oh, 2 punya pasangan yang ada 2 gitu, B sama D gitu. Iya. Nggak masalah kan, itu fungsi kan. Karena yang dilihat kan A ke B. Nah, tapi kalau dari B ke A, si 2 nggak bukan fungsi. Ya kan? Iya.
Jelas ya? Domain, kodomain, sama range. Domain daerah asal, kodomain daerah tujuannya, range itu yang ada pasangannya. Ya? Oke, ya lanjut. Nah, coba lihat nomor 1. Mana yang merupakan fungsi dari yang nomor 1? Si Jonathan. 3. Sampai dipikirin gitu aja si 3-nya aja. mau nemenin aja. 3. Yang ke-1 dan yang ke-3. Keempat. 1 dan 3. Iya. 2 kenapa? Yang paling bawah tuh malah mengarah kedua anggota. 2 anggota. Yang 4? Keempat, yang paling atas mengarah kedua anggota. Terus ada 1 anggota yang nggak punya pasangan kan? Iya. Jadi dia 2 kali fail dia. Ya, Iya. jadi yang 2 dan yang keempat ini 2 kali gagal. Ya. Ini juga bukan fungsi, yang ini baru oke fungsi. Ya, berarti fungsi itu 1 dan 3. Oke. Bagi-bagi lah. Bang. Oke. Aman ya? Bisa ya? Lanjut ya? Nah, dari ini yang nomor 2, mana yang merupakan fungsi? Ingat yang sebelah kiri, selalu yang sebelah kiri dalam kurung itu adalah daerah asalnya. Kalau daerah asalnya ada yang kembar, berarti dia bukan fungsi. Contohnya gini, Kak Bandar ajarin. Cara ngecek dia fungsi atau bukan fungsi dari himpunan berurutan, lihat yang sebelah kiri nih kan. A, B, C, D. Kalau dia masing-masing nggak ada pengulangan, misalkan A, B, C, D ini kan nggak ada pengulangan. Berarti ini fungsi kan? Oke? Kalau tadinya dia A, B, C, berarti dia bukan fungsi. Nangkep ya? Tangkap. Itu cara mengklasifikasikannya gitu. Lihat yang sebelah kiri aja untuk menentukan dia fungsi atau enggak. Ya. Lalu lihat yang B, ada pengulangan nggak yang B? Ada. Mana yang pengulangan? R3, Nah. R. R3 mobil, R4 roda 4, berarti mobil R3 gitu. Berarti ini bukan fungsi kan? Ya kan? Gampang kan mengklasifikasikannya kan? Iya. Fungsi atau bukan fungsi. Yang C coba lihat. Ada pengulangan nggak yang sebelah kirinya? Tidak ada. Yang kirinya 5, 6, 6. 7, 8. Oke, berarti ini fungsi juga. Aman. Oke. Yang D? Nggak ada. Fungsi semua ya. 1, 3, 5, 7. Berarti bilangan ganjil nih semua nih. Ini fungsi juga. Oke, bisa ya. Jadi walaupun nggak digambarin di himpunan diagram panah, cuma pakai himpunan pasangan berurutan gini, cara menentukan fungsi atau nggak fungsinya lihat yang sebelah kiri aja. Yang sebelah kanannya Kak gimana? Nggak masalah yang sebelah kanan, ya kan? Tujuan kan nggak pernah jadi masalah, betul kan? Yang selalu jadi fokus kan yang awalnya, nggak boleh jomblo, nggak boleh poligami. Oke, dia harus punya 1 pasangan dan nggak boleh sendiri atau nggak punya pasangan gitu. Ya, nangkep ya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Lebih pun nggak masalah. Maksudnya kalau misalkan B-nya nggak ada pasangan juga nggak masalah. Gitu ya. Yang penting si A-nya punya pasangan. Ya. Jadi kalau nggak punya pasangan, berarti kita nggak
fungsi. Oke ya. Oke ya. Lanjut ya. Coba lihat nomor 3. Iya orang ibaratnya ya iklan Jika A 012, lalu B-nya itu X-nya bilangan prima. Bilangan primanya kurang dari 8. Bilangan prima kurang dari 8 berapa? Berapa aja bilangan prima kurang dari 8? Supaya kita tahu anggota B-nya nih. 2, 2, 3. 3, 5, 7 masuk nggak? Masuk ya? Jadi B itu anggotanya bilangan prima yang kurang dari 8, yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, yang ditanyain banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Jadi berapa? Lihat anggotaannya berapa, B-nya berapa. Nanti baru bisa menentukan banyak fungsi yang mungkin terjadi. 64. Kenapa 64? B yaitu 4 anggota sama A-nya itu kan dari A ke B. Jadinya 4. Jadinya B pangkat A ya? Iya. Jadi ini B pangkat A. Berarti 4, B-nya punya 4 anggota ya? A-nya punya 3 anggota. Berarti banyak fungsinya ada 64. Gitu. Aman ya? Kalau B, oh iya, 25. Kayaknya kebanyakan nih, Jo. Kalau 256 berarti 4 pangkat 4 tadi ya. Harusnya ya. Betul ya. Kita kan 4 pangkat 3, berarti 64 dong. Ya. Karena A-nya kan 3 anggota, betul? Iya. Oke. Coba lihat satu soal lagi dong, nomor 4. Diagram berikut menunjukkan pemetaan atau fungsi f dari himpunan P ke Q. Benar ya, panahnya kan dari P ke Q ya. Nah, yang ditanyakan daerah asalnya. Lalu daerah lawannya atau daerah tujuannya. Lalu kemudian range-nya berapa? Daerah asal negatif itu -1, 0, 1, 2. Oke. Daerah kawan kodomain 0, 1, 2, 3, 4. Daerah hasilnya 0, 1. Berarti domain itu berarti semua yang anggota P-nya kan? Anggota P-nya -2, -1, 0, 1, 2. Betul ya? Lalu kodomainnya. Kodomainnya berarti Q-nya kan? Terus 0, 1, 2, 3, 4. Nah, cuman range-nya bukan P atau Q, tapi anggota Q yang ada pasangan. Range-nya itu anggota si kodomainnya yang punya pasangan, berarti 0, 1, 4. Dah. Mudah kan belajar fungsi kan? Domain, kodomain, range. Terus tentuin banyak fungsinya, nggak perlu digambarin kayak tadi pemetaan. Iya. Itu mobilannya mana? Di situ aja mainan di depan meja itu. Luar sok-sok. Sudah? Ditonton ini kalau waktu mau nonton. Ya, kalau udah. Nah, ini deh, satu lagi deh. Kalau bentuknya tadi diagram mana kan mudah. Sekarang kalau misalkan bentuknya adalah koordinat kartesius gini, domainnya yang mana? Domainnya yang mana? X-nya sebagai domain. Ya kan? Karena dari X ke Y kan? Ini kodomainnya. Y-nya. Iya. Oke, jadi domainnya langsung kita tulis ya. Domainnya bisa aja dari start dari X. X-nya bisa kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kodomainnya si Y-nya kan
1, 2, 3, 4, 5 ikut nggak sebagai kodomen? Ikut. Iya. Ikut. Walaupun si 5 nggak ada pasangannya, gitu ya. Maka range-nya berarti isinya 1, adalah 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu dia. Ya. Sip. Hebat ya kalian nih. Artinya cepat. Good. Tapi abang sampai nampar aku. Kalau udah kita mau absen. Ada pertanyaan nggak? Aman. Aman ya? Yuk, kita absen ya. Silakan absen dulu. Open cam, silakan. Yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yuk.